Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dari waktu ke waktu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai hidup kita sampai saat ini. Saat ini kita sudah berada di penghujung, benar-benar berada di penghujung tahun 2021. Dan bahkan dalam hitungan hari kita akan mengakhiri tahun 2021 ini dan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dan kita percaya kalau Tuhan menyertai kita di tahun 2021, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita coba mundur ke belakang mengingat bulan Januari tahun 2021 hingga saat ini, tentunya kita punya catatan-catatan tersendiri tentang apa yang kita alami di sepanjang tahun 2021. Baik itu pengalaman yang berkesan bagi kita maupun juga pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin kita punya catatan yang sederet catatan tentang apa yang kita alami di tahun 2021 berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2021. Tentang perbuatan-perbuatan atau karya Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2021. Mengingat atau mencatat tentang kejadian-kejadian baik yang kita alami di tahun 2021 itu baik. Tetapi jauh lebih baik lagi ketika kita mengingat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca apa yang diungkapkan oleh Bani Asaf dalam Mazmur pasal yang ke-77, ayat yang ke-12 dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Inilah yang diinginkan oleh Bani Asaf. Bani Asaf ini merupakan keturunan Lewi yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemuji dalam bait Allah pada saat itu. Nah, mereka mengungkapkan, mereka menyampaikan kerinduannya, mereka menyampaikan kehendak mereka, yaitu untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Tentunya Bani Asaf ini hendak mengingat perbuatan-perbuatan atau karya-karya Tuhan yang bukan saja yang mereka alami, tetapi juga apa yang mereka lihat dan yang saat itu dialami oleh orang lain. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam pemandangan mereka yang patut untuk mereka ingat. Kemudian dikatakan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bagaimana mereka bisa mengingat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan pada zaman purbakala, sementara mereka tidak hidup pada zaman itu? Tentunya ini melalui cerita demi cerita yang diceritakan kepada mereka. Dan ketika mereka mendengar cerita itu, ketika mereka mendengar peristiwa atau keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan sejak zaman purbakala, mereka ingin menjadikan itu sebagai peringatan dalam kehidupan mereka. Mereka ingin menjadikan itu sebagai ingat-ingatan dalam kehidupan mereka. Bukankah kita yang hidup pada masa ini, kita juga adalah orang yang termasuk selain membaca firman Tuhan, kita tahu tentang keajaiban Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan,
tetapi kita juga mengetahui perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di masa-masa yang lalu itu melalui cerita atau melalui kesaksian yang disampaikan orang-orang tertentu kepada kita. Seperti itu jugalah yang dalam bayangan saya yang dialami oleh Bani Asaf pada saat itu. Mereka ingin mengingat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dari zaman purbakala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keajaiban-keajaiban apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang tahun 2021 dalam kehidupan kita? Perbuatan-perbuatan ajaib apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Tentunya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kalau kita coba menuliskan di lembaran kertas, lembar demi lembar, saya percaya lembar demi lembar itu tidak akan cukup untuk menuliskan bagaimana dahsyatnya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Dan bahkan mungkin kita punya buku agenda, itu pun tidak akan cukup untuk menuliskan, untuk menampung tulisan-tulisan yang memuat tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan, baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga melalui kehidupan keluarga kita, rekan-rekan kita yang kita tahu mereka mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-13 dia katakan demikian, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kalau dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan Bani Asaf ini ingin mengingat, dalam ayat yang ke-13 lebih dalam lagi ingin merenungkan dan mengingat. Ini agak sedikit berbeda. Merenungkan ini merupakan tingkatan yang lebih dalam. Mengingat itu masih bisa lupa. Tetapi merenungkan itu artinya dia mengingat. Kalau seseorang merenungkan sesuatu, itu berarti karena dia mengingat sesuatu tersebut. Jadi, Bani Asaf ini mereka bukan hanya sekedar ingin mengingat, tetapi mereka juga ingin merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka, pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat lebih jauh lagi apa yang disampaikan atau apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, tepatnya Bani Asaf ini, dalam ayat yang ke-14 dia katakan demikian, ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Bagian A dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Kalau tadi kita melihat mereka atau Bani Asaf ini ingin mengingat perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan yang kedua, mereka mau merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib itu, karya ilahi yang luar biasa itu. Dan selanjutnya yang ketiga, mereka juga menyadari, mengakui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang kudus. Saya percaya ketika mereka menyadari, mengakui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang kudus, mereka tidak akan berani bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah di tahun 2021 yang sebentar kita akan lewati, kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu sampai saat ini. Mari
dalam memasuki atau menyongsong tahun 2022, kita mempersiapkan diri kita untuk jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2021. Dan yang ketiga, tadi Bani Asaf menyadari dan mengakui bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang kudus. Tuhan yang kudus pada masa di masa Bani Asaf hidup juga adalah Tuhan yang kudus di masa kita saat ini. Dan bahkan Dia yang kudus, jalannya kudus di tahun 2021, di tahun 2022 juga jalannya adalah jalan yang kudus. Dan mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam menyongsong tahun 2022 ini yang tidak lama lagi kita akan masuki. Kita masuki tahun 2022 ini dengan kata-kata seperti apa yang disampaikan dalam pujian. Ku takkan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa kebaikannya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Jangan pernah lupakan karya Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2021. Dan bahkan itu bisa kita jadikan bahan perenungan kita ketika kita memasuki tahun 2022 nanti. Sehingga Tuhan mendapati kita di di sepanjang tahun 2022 menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lupa akan karya ilahi yang kita alami. Dan juga Tuhan mendapati kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dan terus mau untuk merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Dan lebih jauh lagi kita mau menyadari bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang kudus. Dan oleh sebab itu di tahun 2022 kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak bermain-main dengan dosa. Kita takut untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan akhiri dalam doa. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga yang telah menyatakan diri di dalam Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami patut bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, atas karya-karya ilahi, pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan orang-orang terdekat kami. Kami patut bersyukur untuk itu semua Tuhan. Bagaimana mungkin kami bisa melupakan karya-Mu yang ajaib, karena sampai detik ini pun karya-Mu itu tetap nyata dalam kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan ajaib-Mu itu pun tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak akan bisa melupakan itu semua Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2021. Tolong kami, berikan kemampuan kepada kami untuk tetap mengingat kasih-Mu, untuk tetap mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk mengingat karya-karya-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami masuk di tahun 2022 nanti, kami tidak lupa itu semua. Dan bahkan kami juga mau hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami tahu dan kami menyadari dan kami mengakui bahwa jalan-Mu kudus adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tetap setia menyertai perjalanan hidup kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya.